sih. Mancing di mana? Gue udah nonton kok kontennya Bang ini. Bini gua mau ngajak ke Duta. Anak gua kan ulang tahun tuh. Yoi, selamat ulang tahun Bang. Anak gua ya. Makasih. Siapa? Una apa? Si Ulpi. Upi. Oh iya deh. Jadi pengen Itu udah go play kok. udah play. Udah. Tadi apa tinggal di rumah itu? Enggak, kalau gue taruh aja, Bel. Kok gue pernah udah Enggak pernah gue edit, jadi setelah gue ini taruh paling Alasannya apa? pertimbangannya suara. Alasannya paling akademis karena gue nggak bisa ngedit ya sama kayak Solihun tuh kalau gue lihat dia kalau bikin interview dia nggak pernah ngedit. Alasannya itu dia nggak bisa. Gue malas ngedit katanya. Kalau gue bukan cuma males, gue bingung ketika ngedit gitu. Jadi karena gue belum pernah belajar ngedit, jadi ya udah gue pikir gitu. Terus juga ya kembali lagi gitu ya, gue nggak pernah ketika memang direkam itu gue sudah ikhlas tubuh yang ada yang dikeluar dari tubuh gue dan ucapan gue ya memang diri gue. Jadi itu nggak perlu dibagus-bagusin lagi gitu. Jadi ya wis lah gitu. Wah, sepengetahuan gua guru-guru sekarang tuh malah jago ngedit. Jago ngedit guru sekarang. Ya itu bisa lu manfaatkan untuk semua hal. Enggak. Gini Bel. Kalau dalam ilmu menurut gua jadi gini. Ilmu kan orang-orang baik yang bilang kita pilah dong gitu, yang bagus, yang enggak usah diambil gitu. Kata gue itu nggak perlu dipilah gitu, dan nggak perlu lu sendiri yang memilah gitu, dan itu jos aja gitu, sampaikan gitu. Jadi kalau kita semuanya kita atur, nanti malaikat dan Tuhan nganggur. Sampai ada yang bilang kalau lu berbuat kejahatan goyangin bahu. Jadi malaikat ini bingung Buat nyatetnya ya, goyang-goyang. Ada jokes gitulah. Iya, jadi gue pikir gitu loh. Jadi kalau kita semua atur, jangan semuanya kita atur gitu. Biar nanti semesta atau cahaya Allah lah yang bakal ngasih jalannya gitu. Berarti lu menganut aliran naturalisme gitu ya? Nah, gue emang lebih suka natural. Iya. Gue jujur aja. Apapun itu. Dari segi gue memilih perempuan, dari segi gue. Tapi teks-teks yang lu buat apakah itu mengandung kosmetik gitu? Enggak, itu natural. Oh iya. Itu kebanyakan tulisan gue natural. Kosmetiknya bukan dibilangnya bukan kosmetik ya, tapi gue memperindah tulisan gue dari ilmunya gitu, dari ilmunya. Dari ilmu penulisan, bukan karena kosmetik. Ya kan kalau gue pribadi kan kayak contoh bikin caption kan gue emang kurang begitu oke gue. Gue coba sosok mengindahkan teks-teks itu aja nah, gitu. Dan gue kadang bingung gue apa yang gue tulis tadi gitu. Nah, kalau bicara kosmetik, jadi gini nih. Ya, tafsir kosmetik itu bukan yang mengindahkan. Gitu. Tafsir kosmetik itu ketika lu berupaya merubah sesuatu yang natural tapi lu upaya itu nggak tahu. Nah, gitu loh. Jadi gue bilang gue tuh sangat natural gitu. Artinya gini, ketika gue suka sama perempuan, tapi perempuan itu menor gitu dandanannya. Terus gue bilang, katanya lu suka terus temen-temen bilang katanya lu suka yang natural. Itu cewek lu dandannya menor banget. Natural dia emang kayak gitu gitu loh, ngerti gak? Kalau dia berupaya untuk jadi gadis desa, jadi nggak natural lagi. Nah, jadi kesimpulannya natural dalam hal yang emang di mata lu. Jujur, gue pikir lebih ke jujur gitu. Dia bukan natural yang di mata umum maksudnya gue. Iya gitu. Kan kalau natural di mata umum kan ya natural bener-bener basic gitu kan. Nah, kalau yang kayak gitu kan dikotak-kotakin ya menurut gue gitu. Kayak bicara basic, Indonesia basicnya agraris, tapi kota udah jadi aspal kan. Gimana mau basic lagi? Kali di belakang Takwa tuh, di belakang dekat rumah lah gitu. Dulu itu gue serem karena gede, dalam dan banyak pohon-pohon yang emang liar lah gitu, bambu atau segala macem. Main ini yang dari batang pisang, kedebongan, tusuk-tusuk kayu, akhirnya kita berenang. Sekarang udah nggak bisa, karena kecil dan emang udah nggak oke lah buat main-main. Jadi gini, yang gue maksud dengan kita mencari natur itu, kita tuh hidup di masa sekarang. Nah, jadi gini, kalau kebetulan gue punya rumah, gue ngontrak rumah, di sampingnya ada tanah. Nah, akhirnya gue masih bisa melakukan tanam-menanam, kan gitu ya. Nah, kalau lu punya lingkungan yang tidak punya tanah, lu harus bisa mengeksplor. Itu sudah terjadi tidak ada tanah. Nah,
caranya seperti apa? Kalau lu masih hobi bertanam, ada ilmu baru kan, pakai polybag, pakai hidroponik kan kayak gitu-gitu. Nah itu maksud gue. Jadi yang terpenting lu tuh jangan stagnan. Nah itu yang gue maksud. Jadi naturnya itu adalah diri sendiri, bukan lingkungan. Naturnya itu disediakan manusia itu secara alamiah itu dia harus bekerja, harus lakukan aktivitas. Nah itu jangan stagnan. Itu yang gue maksud. Jadi apapun yang dilakukan sama orang gitu, apapun yang dilakukan sama orang itu gua anggap sah-sah saja semuanya, asal itu adalah kemauan dirinya sendiri. Nah gitu. Jadi ada cerita lucu nih, temen gua tuh yang di belakang kamera dia tukang mancing dan di mata iya kita ngeledeknya tukang mancing dan di mata orang umum image-nya jelek, mancing mulu kerjaannya. Padahal dia melakukan pekerjaannya, dia kerja, setelah pulang kerja kan dia nggak punya kerjaan dalam tanda kutip. Katanya ya kenapa nggak sama keluarga aja? Ya emang lu tahu dia di keluarganya ngapain kan gitu. Mungkin sudah melakukan semuanya, masih ada spare waktu yang kosong, dia mancing. Gitu. Dan memang bukan karena ada spare yang kosong juga gue pikir, tapi memang ada niat. Wah, gue mau mancing hari ini. Nah itu bisa jadi gitu, itu bisa jadi. Tapi gue pikir yang sekarang ini kan kebanyakan orang banyak yang ini ya, banyak yang menyibukkan memikirkan orang lain gitu ketimbang memikirkan dia sendiri. Artinya kalau lu memikirkan orang lain untuk kepentingan kebaikan orang banyak sih itu keren. Ya, kayak obrolan yang kayak tadi, gue memikirkan kepentingan orang PT saya yang diselamat itu kan. Itu kalau dikebalikin kan lu nggak itu mikirin orang, nah gue mikirin orang lain untuk kebaikan banyak orang lain. Nah itu yang gue maksud. Jadi hidup emang susah susah. Rumusnya gitu tuh, putar karena yang gue belajar dari filsafat bentuk itu sesuatu yang lingkaran diciptakan sama Tuhan, sama Allah, sesuatu yang persegi yang kotak-kotak itu diciptakan sama manusia. Jadi kalau kita belajar ilmu ketentuan Tuhan, kita nggak bisa bilang ketentuan hari ini benar untuk selamanya. Itu bisa berubah. Ada kebenaran absolut, ada kebenaran lu, kebenaran gua, dan kebenaran sejati. Kebenaran sejati. Itu Cak Nun itu. Cak Nun, versi Cak Nun. Kebenaran versi gua, versi lu, dan kebenaran absolut. Kebenaran absolut ya firman Allah ya. Itu kalau mau tahu ada nonton channel Cak Nun. Gak usah kita yang jelasin lah. Iya. Berat. Itu sama Sabrang juga oke. Sabrang anaknya oke tuh dia tuh. Dia kaya banget bahasa gue. Karena dia akademisi total dia kuliah aja tuh 5 jurusan Bel, selalu tau. Lu tau gak sih? Agama juga dia ya gitu lah. Dia tuh sarjana matematika, sarjana biologi, sarjana agama, malah master dan agamanya diambil 2 lagi. Iya. Itu dia agama kan 2 juga dia. Dia bilang belajar Injil juga sama belajar Islam juga. Nah, ya, secara akademisi loh, gila. Keren. Dan pas ngomong juga contoh beda gue. Orang yang memang memahami itu, jadi dia menjelaskan secara sederhana yang dekat-dekat aja meja. Nah, itu. Nah, itu hidup itu gini, bayangkan ini seperti ini. Nah, itu emang itu tuh. Jadi kalau orang yang mencontohkan sesuatu yang jauh, ya pikirannya masih jauh. Iya, gitu. Oke, kadang-kadang gue tuh sama pendidikan kadang gue bingung masa. Gue kan guru. Terus gue pikir kok belajar kayak susah banget gitu. Beli buku harganya mahal kan gitu ya. Iya. Sekolah harus milih sekolah yang mahal. Segala macamnya gitu. Padahal gue pikir di sekitar kita tuh kalau kita mau belajar banyak banget gitu. Apalagi orang Islam ya, kuliah kita seminggu sekali dalam sholat Jumat gratis selama setengah jam. Itu kuliah umum cuman emang godaannya berat. Iya, gue juga tidur mulu deh. Kadang ada kawan lama sebarisan kita satu sub gitu. Ngobrol. Tinggal di mana? Sekarang ngapain? Ngapain sekarang? Oh, enak. Sekarang ngapain? Oh, enak ya gitu-gitu. Karena lu jadi ini teman gua dulunya fotografer. Iya. Masih kan. Bener-bener fotografer ke sih dulu? Profesional. Cuman memang kalau bicara profesional lu sudah menghasilkan pundi dalam fotografi. Iya. Lu sudah menghasilkan? Alhamdulillah saat itu. Jadi waktu itu harganya sederhana. Gua ngebalikin modal gua beli kamera. Oh, target lu itu. Caranya gimana? Ya dengan memutarkan itu
kamera. Project besar lu yang gue tau lu jadi tukang kamera acara Haul Mbak Priuk ya? Ya. Haul Mbak Priuk yang lu panas-panasan Betul, itu megang apa sih nama kameranya? Jimmy Jeep. Jimmy Jeep yang Jeep. gede itu kan. Iya, Gue biasanya lalai kan. kalau Lalai. jadi nonton konser gue selalu dada tuh Iya. pas itu deket gue. Itu jadi waktu itu diajak sama Kinoy atau siapa gitu. Jadi si Kinoy kawan gue itu udah masuk ke panitiaan lah ya. Jadi tiap tahun itu volunteer, ayo ikut gitu. Jadi gue diajak, ayo gue sama Roji berangkat gitu ya. Bagian di mana nih? Oh di pos 2 atau gimana gitu. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi gue yang tengah-tengah sini. Itu nggak ada atap segala macam, belakang wah. Atap lu anu kecil kan. Iya, nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada ini lah, itu aja. Muntah. Padahal lagi lu padahal itu acara yang cukup religius. Iya, tapi gue di situ nggak fokus ke religiusnya. Lu baik dosa. Ini gak diterima. Mbak Priuk keramat ya. Dikasihnya di luar lagi. Di dalam kan mungkin ada sedikit lah yang masuk. Dapat ininya ya. Apa tuh? Baca-bacanya Syafaat iya. dari kok syafaat sih? Kalau orang itu memberikan suatu manfaat itu apa disebutnya? Kalau Nabi kan syafaat. Kalau orang apa, Bang? Karomah Iya, ya. Karomahnya Mbak Priuk nggak nyampe ke lu tuh. Enggak, Kalau gua nyampe belok. Iya. Habis itu gua nggak ada komunikasi lagi, bilang sama panitia segala macem. Akhirnya gua nggak pernah ikutan lagi sama Mbak Priyo gitu. Pokoknya itu pengalaman sekali dan religiusnya tinggi banget. Habis itu gua udah ngerasa bener-bener jauh lah itu, Bung. Jauhnya itu kenapa? Ya jauh, ya pokoknya Dalam artian yang kamera juga udah nggak pernah. Oh, gitu, sekarang ini. Iya. Nah ini yang gue pengen tanyakan Bel, lu kenapa, ini maaf ya gitu, lu kenapa beralih profesi, lu menjadi UPTD kebersihan daerah mana lu? Bekasi Selatan. Nah, lu nggak yakin dari kamera lu bisa mencukupi keluarga lu? Jujur kalau gua pribadi waktu yang kemarin itu gua capek gua. Capek karena untuk nyari duitnya. Iya, nggak instan gitu ya. Oh jadi karena nggak pasti sih ya. Iya, gelap lah ya. Gelap gitu. Sekali dapat bisa gede. Apalagi sekarang pandemi gini ya, banyak mungkin para kawan-kawan fotografer juga yang ambil alih jadi putar balik, jadi jual apa. Oh jadi banyak gitu. juga yang banyak melakukan banget itu. Kecuali memang yang emang dia punya skill dan konsisten. Rata-rata kan goyang lah gitu ya. Terus juga mumpuni ya. Kalau waktu itu satu faktor gue bilang tadi, gue itu semangatnya kalau kawan-kawan gue semangat. Jadi temen-temen tuh berarti waktu itu banyak yang nggak semangat. Banyak yang cabut gitu. Owner yang gue pakai dulu dia gawe di salah satu ini produk internet lah gitu. Ya. Terus, Telkom. Gak apa-apa, gue iya, sebut aja. IndiHome. Telkom salah satunya IndiHome lah itu. IndiHome. Terus si Kinoy di media masuk MNC. Dia itu Kinoy ibaratnya tutor gue lah ya. Oh jadi mentor lu gua lah. seperti ngerasa sendirian saat itu. Iya, di situ gue paling kecil, paling bontot. Gue segala macamnya diajarin, bel angle-nya gini, bel yang bagus itu gini, kalau momen itu gini. Jadi kalau pernikahan itu yang paling sakral itu ketika dia ijab kabul, itu yang harus kita tolongin dulu, yang lain-lainnya gampang lah. Pokoknya jadi, mereka tutor lu lah. iya banget lah pokoknya. Nah tapi gini Akhirnya gue berkembang ke kawan-kawan di sini di Bekasi, gue ngobrol itu segala macam, ngasih tahu gini itu dari kawan-kawan itu. Dari teman-teman. Nanti kawan-kawan itu udah sibuk yang lain, gue kehilangan Gung. Berarti ilmunya waktu itu belum matang. Belum banget. Ya? Banget. Jadi emang gue pas ngekos segala macem, gue pikir gue harus cari kerjaan buat gue sehari-hari lah di sini gitu. Akhirnya ikut. Tapi gini Bel, yang paling penting itu mah gue pikir hak semua orang menentukan pekerjaan. Gue pikir gitu. Itu tergantung kondisi. Yang terpenting, menurut lu sah nggak sih setiap orang itu berpindah dari jati dirinya gitu? Sah lu sebagai fotografer, sekarang lu PTD kebersihan, iya. Sebagai pengawas. Kan secara idealisme gue cemen lu. Iya, gue juga sempat mundur kan itu, sempat mundur banget lah pokoknya dari skill, dari mata yang gue lihat gitu. Jadi udah nggak kritis lagi Gung sama hal-hal yang emang ada orang kecelakaan nih atau ada orang menarik nih apa gitu. Udah bodo amat gitu. Dulu kan langsung mana-mana bawa kamera gitu kan. Sampai di laptop itu bingung mau dikemanain nih, Nah, gitu kan. yang menjadi pertanyaan, kalau sekarang kan enggak. Kenapa lu bilang sah-sah aja, Bel? Untuk beralih ke profesi lain. Profesi lain. Sah-sah aja, Gung. Kalau gue pikir
manusia itu nggak cukup dengan satu profesi lah gitu ya, atau satu ilmu, tataran ilmu yang itu. Jadi dia juga bisa ke serong kanan serong kiri, tapi dengan emang yang itu dia punya, ya itu nanti bisa kepegang lagi tuh si ilmu tuh. Jadi si kapasitas manusia ini nggak cukup dengan satu lah gue pikir. Okay. Tapi gini Bel, gue pernah dengar gitu, artinya sesuatu yang tidak matang itu hasilnya membuat kita ragu-ragu. Nah gitu, kalau lu gue tuduh sebetulnya lu bukan fotografer profesional. Kalau gue tuduh kayak gini nih, sampai akhirnya lu tidak percaya dengan kamera lu, malah lu mencari penghidupan baru lah gitu. Untuk itu materi. Untuk materi dalam tanda kutip. Nah ini yang gue bilang, artinya ya lu kalau lu bilang lu fotografer profesional dari awalnya, tuh sekarang gue tuduh tidak profesional, gimana? Juga profesional dalam hal yang gitu tuh, hal yang ibaratnya gue nyari uang dari situ. Oh gitu. Bukan tapi untuk yang kecukupan belum. Waktu itu kan nggak mikirin itu, Gung. Nggak mikirin dibayar berapa. Tapi gue karena lu belum punya tanggung jawab atas orang lain. Bener. Gue pure, gue kerja, gue nikmatin ini profesi. Gue nikmatin setiap frame to frame gue potret gitu, dan nggak yang jelek pun ataupun yang bagus gue nggak pernah hapus gitu. Jadi bener-bener nikmatin tak. Akhirnya belum muter lagi nih, itu masih setengah lah ya. Yang gue nggak pernah belajar secara formal, gue. Apa tuh fotografi? Fotografi. Di bangku kuliah pun. Kan lu jurnalis, Ging. Ini gue jelasin. Di bangku kuliah pun itu yang namanya kuliah jurnalistik itu, gue cuma berapa kali masuk itu di kelas itu. Lu nakal. Sisanya gue belajar di kawan-kawan. Banyaknya itu hampir 100% ya gue belajar dari mulut ke mulut gitu. Gini. Sama sih. Referensinya dari media ini, misalkan Tempo atau apa gitu. Terus kalau misalkan passionnya dari Instagram ini gitu. Jadi tapi kalau misalkan secara diafragma segini, ya itu speed segini, ISO segini, itu gua nggak tahu. Tapi ada yang menarik, gua kan sama Bel. Gua kan ya bisa dikatakan gua penulis lah, karena gua sudah banyak penulis. Tapi gue nggak pernah kuliah sastra. Iya. Makanya kita agak sinkron dikit. Iya. Menurut gue. Ini karena gue guru sekarang gitu. Kita berarti artinya nih Bel, bagi orang kayak kita nih, bangku ke sekolah tuh kayak nggak penting 5% doang. Kayak nggak penting dalam tanda kutip. Jadi sebetulnya pendidikan yang dibangun secara formal atau sekolah itu belum bisa dikatakan adalah lembaga yang benar-benar bisa menciptakan manusia mumpuni dalam ilmunya. Nah iya ya. Kalau menurut gua tuh, karena di sekitar kita begitu kan. Kayak lu fotografer bisa karena tongkrongan. Gua sastrawan bisa karena tongkrongan juga. Nggak pernah kuliah sastra. Temen gua, guru gua. Malah kalau gue kuliah sastra cabut. Siapa? Ada. Temen gue yang sekolah sastra. Dan dia nggak sastra banget. Iya gitu iya. Ya terus lucunya juga banyak guru-guru bahasa Indonesia ketika langsung disuruh bikin puisi juga nggak bisa. Kita tahan dulu kali ya. Jan. Jadi kalau kata almarhum Ane Matahari, suara tertinggi. Iya kalau bahasa dia. Karena kan dia seniman musik ya, penyanyi atau apa? Ya pokoknya pemusik arranger, seniman. Jadi nada yang paling tinggi adalah nada ajan. Keren ya. Yang gue bingung yang nyiptain nada ajan tuh pertama. Gue kira bukan nada doang. Yang tinggi itu maksudnya banyak. Apa tuh? Ya kalau bicara musik mungkin itu ya. Dari hal apa ya disebutnya? Berat sih. Vertikal ketuhanan yang paling tinggi. Ya usah, kalau itu kan sudah pasti. Nah ini kita yang gue bicarakan, kita yang menciptakan nada sampai Allah kan banyak berapa oktav tuh kalau bicara nada. Nah itu keren ya ketika sudah nada itu kan seperti jadi umum ya. Tek di segini itu belum ada lagu atau apapun yang bisa menyaingi nada itu, maksud gue gitu tuh. Kok jadi kayak kebetulan banget gitu. Keren ya. Tuhan gue tuh Bil. Sama apa lagi? Iya lu jenggot lagi. Lu bikin lah. Enggak kan gue sarung kayak Koko juga. Lu jenggotan Cikrang gak sih lu? Hampir sih. Hampir. Gue pakai sarung juga nggak religius. Senang aja gue. Iya, sarung buat sarung ini tuh, bukan sarung yang umum itu. Sarung wasiat itu.
Jimat. Jimat ini. Jadi gitu gue, dasar-dasar gue di fotografi itu kebanyakan gue baca buku, dikasih buku pas skripsi itu makin dalam lagi. Jadi untuk belajar formal itu di jurnalistik itu sebatas kejujuran yang Anda sampaikan ke khalayak. Jadi orientasi dong, baru sampai tahap orientasi pengenalan aja gitu. Praktek ada, cuman praktek ya sebatas itu jurnalistik. Dasar-dasar fotografi lah bisa dibilang gitu. Karena nggak butuh style banyak untuk foto jurnalistik, Bu. Berarti S1 tidak cukup untuk jadi jurnalistik. Kalau untuk Secara jurnalistik akademis. jurnalistik tulis bisa. Oh, bisa. Tapi kalau untuk foto lu harus bisa nambahin skill lagi. Kalau tulis kan emang lu SMA juga udah bisa nulis dengan, cuman emang ada kaidah-kaidah jurnalistik yang emang harus ditaati gitu. Kayak leadnya apa, duanya apa, tiganya apa, baris-barisnya, tanda baca, Kebahasaan banyak lah bahasanya bahasa. Kalau foto kan ditemukan mayat pemuda 21 tahun tewas di kamar kosnya dengan gantung diri. Sejujurnya di kaidah jurnalistik itu nggak boleh digambarin si mayat itu ataupun yang kecelakaan atau apa itu. Cukup garis polisi, gambar kapur bentuk orang sama tali itu udah menandakan semua. Jadi belajar tanda-tanda. Lebih ke semiotika. Itu semiotika. Kentalnya di situ. Simbolik ya. Simbolis. Makanya Karena itu privasi mungkin ya. ya, Disebutnya privasi. Privasi si korban juga, keluarga dan apa ya waktu bahasa pokoknya udara itu kan kesannya apa ya gitu. Iya. Itu Secara psikis juga iya, nggak bagus ya. kan nggak semua orang mentalnya itu rata. Ah. Ada yang down, ada yang emang bang. Jadi ilmu itu bagaimana kita cakup seluruhnya. Ya umum benar fakta apa yang ada. Nggak harus lebay. Karena netizen sekarang kan Wah kacau ya. nggak ada yang tutupin. Penggerobokan dipukul ada. Ada yang gantung gitu di lab. Iya. Gantung Ganti di jati itu. Iya. Orangnya ada. Jadi horor. Iya. Jadi menakutkan gitu. Gue dulu ngajar people kan di Manakas. Iya, berarti kan. Lewat situ sekarang nggak berani nih. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Iya, padahal kan. Maksudnya temen gue. Oh Iya. Jadi itu adiknya si Fajrin, temen seangkatan gue. Jadi kesan gue dulu sama dia itu, gue pernah main ke rumah si Fajrin, ada monyet. Nah gue suka sama monyet kan. Gue pengen minta, katanya punya adik gue Gung. Nah adiknya itulah yang gantung diri. Nah, gitu. Ini nggak apa-apa gue sebut namanya Fajrin juga. Oh, Fajrin kan banyak gitu. Gak ada yang tahu juga kan. Followers itu kan orang-orang kota semua. Oke gitu. Tapi selama ini masih masih hobi foto. Kalau nikmatin Menikmati memoto apa menikmati foto? menikmati foto Nggak memoto. jarang. Tapi berapa hari ini gue lihat update. Itu bentuk ekspresi sih dari perjalanan aja sih, perjalanan gua menuju tempat kerja gua kayak gini gitu. Cuman gua emang nggak bisa. Gua tuh dari dulu orangnya takut motret orang, bro. Takut motret orang. Makhluk Alasannya? hidup atau orang gitu. Hmm. Iya ada ketersinggungan gua pikir. Oh pas jadi. Okay. Paling gua kalau belakang paling di samping atau dari belakang gitu atau tangannya atau bagian-bagian apa. Jadi nggak secara utuh. Nggak secara utuh. Woi lu mengamali hadis Nabi bahwa yang menggambarkan secara utuh Iya, makhluk itu hidup salah itu satunya. akan dihidupkan nanti di Iya. Gua akhirat. Gua takut. Jujur Itu gue nggak mau protes itu sih. Iya. Jadi gue tuh punya Kalau gue awalnya gue tahu kok lu gak tahu ilmu itu. Cuma kebetulan hidup lu pas dengan hadis itu aja. Masih di circle Islam lah ya. Iya. Jadi gue cuma ngasih tahu aja. Gitu. Jadi kita ini kenapa gue gini tuh gue punya program nantinya sama teman gue. Jadi tuh kenapa tidak menjadi ustadz gitu, ilmu kita ada, akhlak yang nggak ada. Jadi gue pengen bikin ngebahas tentang keislaman secara garis mata kita berdua nantinya sama temen gue tuh, tapi gue tidak menggambarkan secara visualnya seperti ustadz. Ya artinya tetap diri gue yang kayak Itu udah begini. banyak dicoba gue, cuman memang keluar ustadz juga. Karena nada Bel. Assalamualaikum. Kenapa enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Gini, jadi profesi
ustadz itu profesi atau bukan disebutnya? Profesi lah, udah dapat duit kan. Kan sebenarnya detail itu kan dari masyarakat ya. Iya, ustadz itu. Iya. Enggak, dulu tuh gue pernah ngisi waktu mau daftar sekolah di Atakwa itu ada pekerjaan seorang bapak. Nah, terus ada bacaan imam masjid. Gue nanya bapak gue, "Pak, emang kerja imam masjid ada ya?" Iya lah, orang udah dibayar gitu. Iya. Jadi hal-hal yang emang udah dibayar itu jadi profesi. Iya. Masuk akal sih. Jadi pasti ada lah hal-hal yang emang yang kalau ustadz yang kita ajak ngobrol pasti ada hal-hal yang memang itu ya tentang keustadannya, maksudnya enggak sederhana yang bukan ustadz gitu lah. Oh iya memang. Ya mungkin. Ya emang konten lu kan gitu. Konten gua kenapa? Rata-rata itu garisnya bukan garis umum, tapi garis yang memang lu selipin edukasi, lu selipin hal-hal yang memang informasi, bersifat informatif, dan hal-hal yang memang lu koreksi narasumbernya gitu. Kalau gue gini Bel, kalau gue menjalankan sangat, sebetulnya gue bilang kenapa nggak jadi ustadz, ilmu ada, cuma sikap gue nggak ada. Jadi itu sebetulnya gue seperti visi yang disampaikan oleh Islam bahwa setiap manusia itu adalah agen dakwah. Nah, jadi setiap apa yang gue tampilkan ada manfaatnya lah, walaupun dari 30 menit cuma 2 menit yang manfaat nggak salah gitu. Nah, setelah lu katanya masih menikmati foto, lalu kan udah berapa hari ini gue lihat postingan lu di IG ya. Ini gue promosi nama IG-nya Algi Kultur ya. Algi Kultur, medianya itu aja sih. Algi Kultur. Nah, pas lu udah lama gak mau thread, ya gue nggak tahu sih lu mau thread atau enggak ya. Yang gue tau lu mau posting, kan udah lama terus lu mau posting, lu ngerasa gue nggak setajam dulu deh gitu. Iya gitu kan. Lebih berat di pemilihan tema sih. Tema? Kalau dulu kan gue absurd lah gue ya. Apapun itu yang gue lihat dan gue pikir menarik dan bisa dijadiin satu sudut yang emang itu maksud gue dalam perspektif gue nih, gue hajar. Paling mainin edit warna, misalkan gue mau merah nih, tembok ini mau merah, ini kan warnanya abu-abu, gue jadiin edit merah dan gue bikin apa kata-kata yang emang ini maksud gue gitu. Tapi kembali lagi, gue nggak pernah sefrontal ngomong atau bikin caption gitu keterangan frontal, tapi gue share aja ke kawan-kawan yang nonton, yang lihat untuk mentafsir. Iya apa aja tuh gue lihat gitu. Seni banget nih, multitafsir. Padahal gue emang nggak mau. Padahal lu punya tafsir, cuma nggak bisa aja. Nggak bisa aja. banyak pokoknya hal-hal kayak gitu. Seniman emang gitu Bel, pura-pura multitafsir, pas dia yang komen jelek-jelek, baru dia sok nafsirkan baru. Gue hapus komen dia gitu. Gue tuh keluar dari seni, bukan keluar artinya pensiun lah dari seni karena gue seni pertunjukan kan. Jadi seni pertunjukan yang gue capek tuh pas ketika gue mentas lebih bagus ketika didiskusikan ketimbang mentasin. Iya ada hal kayak gitu emang. Gue bete aja gitu, gue seni kok jadi kayak gini gitu. Kalau gue pikir bikin buku aja jadi. Terus lagi yang bikin gue baik lagi ke foto atau berani posting gitu. Sebenarnya gue banyak foto-foto yang emang intim ya, anak gue, terus garis-garis rumah gue, terus lekuk rambut bini gue gitu. Cuman gue kayaknya gue nggak mau lah posting manusia lah gitu ya. Secara sengaja ya. Tapi kalau memang itu konten atau foto yang emang gue foto terus ada orang di situ, ya dia harus masuk lah, mau nggak mau, karena gue mauin belakang lu tuh. Tapi ada lu di situ. Ada lu gitu. situ, ya udah. Kayak misalkan gue pernah motret dia lagi jala ikan gitu. Jadi gue bilang itu natural apa netral gitu. Nah itu harus ada orangnya karena memang si yang gue mau itu harus dijalanin sama orang gitu. Ya gini Bel, ketika lu memfoto itu makna yang terpenting atau gambar yang terpenting? Nyambung gak lu? Gambar dan makna. Dua-duanya? Iya. Kan ada ya secara picture bagus, tapi maknanya enggak. Ya kecil lah mungkin gitu ya. Atau kebalikannya, gambar yang enggak bagus tapi maknanya banyak gitu. Jadi kalau lu mementingkan dua hal itu. Tapi kebanyakan postingan lu kan gue lihat lebih cenderung warna gelap ya. Iya. Secara semiotika warna hidup lu nggak bahagia lo kalau kayak gitu. Itu profesi gue kayaknya. Profesi lu? Iya. Ya sekarang. Karena itu gue di tempat kerjaan. Oh iya. Tapi gue pas gue keluar dari situ nggak dapet apa-apa. Makin nggak bahagia juga. Nggak bahagia. Jadi kayak ibaratnya
kejebak lah ya. Enggak, tapi lu harus lain syakartum laji dan nakum, lu harus mensyukuri apa yang lu Itu dapat. akhirnya setiap maghrib gue bersyukur. Ya, Akhirnya. kalau enggak Setelah seharian full gue muter-muter, maghrib selesai, gue bersyukur alhamdulillah ya Allah. ya. Ternyata emang bahagia juga ya. Hidup itu emang setiap harinya harus mencari sih gue. Nah itu. Gua, Jadi kalau manusia gua, itu tugasnya nyari. Padahal tuh lucunya gini, kadang-kadang gue suka secara drama, kadang orang drama ya. Gue suka ngobrol sama Allah tuh gitu. Ngeselin banget ya. Kayak udah ditentuin tapi gue disuruh jadi-jadi. ya gitu. Gitu. Tapi keren gitu. Ternyata memang yang ditakdirkan oleh Allah itu kita suruh nyari itu memang itu adalah salah satu kebahagiaan kita. Ketimbang lu hidup langsung tahu urusan lu gitu. Istri nggak apa-apa pokoknya. Bolas kabur. Ya tahunya pokoknya di zuhur gue dari Lex, Dari gitu, Lex, gitu. udah ada di mana gitu, ya, pasti udah nggak kerja gitu kan. Makanya- Kapan-kapan ajak tuh. Iya. Gue juga mohon maaf belum pernah jengukin anak lu ya, maaf ya. Memang pas corona itu kan emang gue batasin juga yang datang. Oh, yang datang ya. Gue kan gue nggak buka semuanya, kadang ada dari ramainya aku nemenin. Iya, ponakan gue juga kayak gitu. Jadi bukan nggak karena corona, ponakan gue jadi baru lahir, terus banyak tetangga yang datang, terus yang namanya ibu-ibu kan gemes sekali ya, megang-megang, abis itu diperiksa sakit, diperiksa ada virus. Ya. Nah, faktor bukan virus corona, dia mencret gitu. Terus kata dokter prediksinya karena banyak yang memegang, teman-teman yang memegang itu tidak higienis gitu. Karena jadi memang dari dulu itu corona itu kalau untuk bukan corona ya, maksudnya virus-virus itu akibat Antar dari kita ya, iya, komunikasi lah ya. air liur segala macam gitu. Dulu kan kita kan santai ya kan, nggak ada khawatir takut ini karena kan nggak kelihatan, kan sakit aja udah gitu. Kalau sekarang kalau digembor-gemborin faktornya, efeknya begini, di tengah-tengah kita nih akhirnya khawatir tuh gitu. Ini Ben, terakhir deh nih, terakhir. Tadi gue mau jawab dulu Apa? faktor yang gue balik lagi ke situ tuh, jadi gue menemuin pas gue udah lama nggak buka IG, gue nemuin yang menarik gue. Jadi yang mengikuti gue angkanya 919, yang Followers lu? Iya, yang gue ikuti atau gue follow itu 666, yang gue posting 398. Jadi gue pikir itu angka bagus untuk gue mulai gitu. Angka lu kenapa? Perbandingannya 33. Gue suka sama tanda-tanda kayak gitu. Oh, jadi ya kalau dilihat kan perbandingan 33 ke 6 dan 9. Lu ngebacanya kayak gitu atau enggak? Enggak. Gimana terus lu feel aja? Iya, feel aja. Enggak berilmu lah deh. Bayangin gitu, makanya gawe. Kadang kalau gue bikin sesuatu sama teman-teman, sebenarnya itu ilmu teman-teman. Tapi gue sebagai seniman tulis, seniman tulis. Tulus kali. Itu ya apa tuh sepatu ya, sepatu. Cuk. Ya, tapi gue berapa kali tuh slogan lu gue ambil. Kayak jangan dilawan itu mesin. Gue masih pegang itu. Kalau tidak senja itu salah satu tanda kebahagiaan. Kalau tidak ada senja kita semua khawatir. Kan lu pernah gitu ya? Ya gue inget itu sih. Terus kalau pelan-pelan gitu, kalau capek ya istirahat, minggir, jangan di tengah nanti ditabrak. Iya gitu. Ya? Nah itu ditafsir sama kawan-kawan gue tentang skripsi. Oh, itu tentang skripsi. Jadi ketika dia di tengah jalan skripsi itu capek, jangan pelan, harus digas lagi. Bener nggak? Gue terserah aja tuh mau bikin gitu. Kalau gue sih dalam hidup sih ketika capek ya minggir gitu. Tapi minggir itu untuk ngaso gitu, bukan melipir jauh gitu. Ntar kalau udah fit lagi gaskan lagi. Iya, gitu-gitu lah tuh. Kadang suka nemuin itu gitu, nggak tahu dari mana gitu. Asik sih gitu. Kalau lu ahli slogan. Ya ahli bikin slogan gitu ketika. Dan hanya itu. Iya. Maksudnya nggak, gua orang nggak bisa ngerangkai kata ya. Ya emang karena emang lu kan gitu yang gua kenal. Lu aja marah sama orang cuma gitu doang kan. Rumah lu rame, kita gitar-gitaran, lu kesel karena ibu mau istirahat, lu cuma buka pintu terus duduk, nggak ngomong, lu cuma bilang lagi ngapain geng, tapi nggak bilang berisik lu gitu, enggak. Cemen banget sih. Iya, abis itu lu masuk lagi pintunya dikencengin dikit der. Gue cemen sih emang. Terus bagi orang-orang yang nggak bisa membaca tanda ya genjreng lagi. Abis itu banyak kan gitu. Iya, abis itu lu ya wis gitu. Banyak kan nggak bisa gue gubris hal-hal yang emang gue nggak seneng nih. Ya udahlah. Ya, gitu.
tapi bagaimanapun itu benar kok dilakukan. Ya, gue pasti percaya dengan itu, orang-orang yang melakukan apapun itu selama potensi itu adalah kejujuran, itu adalah kebenaran. Karena itu murni gerakin dari kemauannya Allah gitu. Kalau udah yang kita stilisasi gitu ya, itu tanggung jawab diri lu sendiri, Bel. Itu gue pernah beberapa kali gitu gentak atau apa, nyesel gue. Nah itu tanggung jawab diri sendiri gitu. Kadang kan orang marah tadi, ada gitu. orang cupu terus pura-pura marah kan, toto ditonjok aja. Ya itu tanggung jawab sendiri, lu nggak pantas marah gitu. Lebih baik lu diem aja gitu. Iya, setuju gue. Dan kebanyakan itu yang gue lakuin. Tapi ya bagusnya sih emang kalau gue lebih ke ikutin hati aja lah gitu. Jadi hati gue emang nyaman ngelakuin itu, gue lakuin. Tapi kalau hati gue ngerasa resah atau nggak nyaman, gue nggak ngelakuin itu. Jadi memang, jadi nyambung juga sih dari obrolan kita yang ngalor gitu nih, gue pikir ya. Apa yang akhirnya merubah profesi lu itu adalah kata hati lu ya. Dan bisa dikatakan lu lebih baik ngambil dari sebelumnya Untuk segala faktor. Iya. Iya. Lu artinya lu dengan keluarga lu jadi lebih membaik, lu dengan diri lu, penghidupan diri lu ya, artinya lu lebih percaya diri akhirnya keluar gitu. Terus juga akhirnya porsi keguanya kecil tuh. Porsi kecil. Jadi waktu dulu sebelum gua gawe itu banyak hal yang dari gua semua gitu bro. Entah itu baik atau buruk ya. Gitu, untuk iya, diri lu aja gitu. Jadi kesannya arogan, egois gitu ya. Pokoknya gua maunya begini. Pas udah kesini banyak menerima, lebih banyak menerima daripada melakukan. Nah memang kayak gitu ya, karena kita sejatinya hidup bertetangga ya. Artinya bertetangga sama istri kita, sama ibu kita, dan memang harus mikirin orang lain. Kita diutus untuk memikirkan orang lain, bukan untuk memikirkan diri sendiri. Ternyata pas udah lepas dari Enggak, serius. Gue keinget kata Tan Malaka, dia bilang manusia saat hal yang paling terbesar dalam anak muda itu adalah idealisme. Itu bohong. Itu dulu kok keselin lah. Iya ngeselin ya. Kita berupaya untuk itu. Iya, gua sangat termakan sama kata-kata. Kata-kata itu idealisme, jancuk, melarat iya. Gua baca marxisme, gua ini susah. Urus kering gua. Iya. Aduh. Dan ternyata memang hidup itu ternyata lebih penting itu ya, penting hadis Nabi, khairinnas anfa'unas gitu. Jadi manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Idealis kita di situ harusnya. Dan akhirnya gue simpulkan bahwa idealisme itu adalah hal yang dinamis. Dia bisa berkembang pada waktunya, dia juga bisa menyusut pada saat waktunya gitu. Jadi nggak bisa lu bikin flat gitu. Kalau ini kemauan gue stagnan itu kan jadi bikin mentok sana sini gitu. Iya, jadi okay. Gua ketemu lu nih Gung, gua berubah idealisme jadi apa, gua ketemu orang misalkan seprofesi, gua harus bagaimana gitu. Jadi idealis itu bisa berkembang dan bisa berubah-ubah. Nah itu, ini gue juga sepakat. Jadi kalau ada banyak tuh cardboard orang ini ya yang memperhatikan tulisan, ada kata-kata janganlah kalian bertopeng, topeng sangat perlu. Topeng sangat perlu gitu. Dimana lu menempatkan posisi lu ya lu pakai topeng itu. Kalau lu terus utuh menjadi diri lu, siapa yang mau nganggap lu? Emang lu siapa gitu kan gitu. Okay. Banyak memang orang-orang berhasil melakukan itu banyak. Cuman kan dia begitu langka, dan zaman dulu itu sangat bekerja gitu. Kalau untuk sekarang ini orang-orang udah tahu sebelum kita, kadang orang tahu sebelum kita berucap, makanya kita harus ekstra lagi sekarang ini gue pikir untuk mengucapkan atau membuat sesuatu itu. Orang-orang udah tahu, udah punya maksud gue. Jadi gue bilang kayak contohnya, gue mau motret senja atau sunset gitu. Orang-orang pasti udah pada motret itu. Gimana caranya orang lain ini kok beda ya? Ada hal itunya. Itu yang dibikin di situ, idealismenya di situ. Nah, iya maksud gue itu. Pokoknya ada karakter ya. Karakter. Itu yang penting di karakter. Tapi kayaknya lu gemes banget bela sama generasi sekarang. Terkait apapun itu. Enggak, dari berapa kita 4 kali ketemu ya akhirnya ya, 4 kali ketemu, kayaknya lu lagi gemes banget, terutama sama lingkungan lu yang dekat gitu, yang dulu pernah kita bangun. Itu sekarang lu sudah menikah, terus gue juga udah keluar gitu, udah ngontrak. Nah, terus lu balik lagi kan gitu ya, coba nengok lah ke yang tempat kita yang dulu. Ya lu gemes banget deh kayak. Iya, pasti ada sih, pasti ada.
gimana sih kalau kita biasanya dulu ke situ ngomong A nyambung, tiba-tiba ngomong A jadi nggak nyambung gitu. Itu kan ada hal yang kok gini sih, kok gini gitu. Tapi emang generasi sekarang kayaknya emang lebih sendiri ya ketimbang, jadi nggak majemuk lagi gitu. Jadi lebih mandiri gue pikir. Iya, masalahnya gue nggak bisa menyalahkan orang sih, gue orang. Nah, iya sih. Jadi gue lebih ke guanya kali yang nggak oke di tempat sini itu gitu. Gue kali udah nggak oke di sini, makanya gue coba ketika gue ke situ gue coba jadi hal yang ayolah ikut aja gitu. Jadi nggak keluar tuh hal yang emang gue pengen gitu. Nerima misalkan kita bikin ini, aduh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dan gue pun nggak ngelakuin itu, nggak terusin. Ya kan tadi lu bilang lu nggak semangat kalau orang itu nggak semangat. Karena gue nggak bisa. Oke, ya terakhir Bel. Terakhir sebetulnya dia datang gara-gara gue posting tulisan ya. Tulisan. Itu project kita mau bikin festival ya. Film pendek Wibawa Mukti. Iya, kabupaten. Dan pariwisata temanya. Dan pariwisata yang kita coba usung. Ya pokoknya semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Siap. Okay. Amin lah, semoga terlaksana. Oke. Tolong diikatin dong.